Halo guys, gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua ya? Oke, simak video saya berikut ini ya, agar kalian dapat menambah informasi maupun pengetahuan mengenai kebutuhan mineral pada tubuh kita. Yuk, let's go. Halo guys, siapa di sini yang sering mengalami kram otot, kemudian sensasi mati rasa, kejang, mudah lelah, dan juga nafsu makan menurun? Nah, hal tersebut menurut Dr. Saddam Ismail merupakan salah satu gejala yang mana tubuh kita ini mengalami defisiensi mineral atau tubuh kita mengalami kekurangan mineral. Oleh karena itu, saya membaca beberapa artikel yang mana salah satunya yaitu dari artikel Jurnal Rumpun Ilmu Kedokteran atau Jurike yang mengatakan bahwa dalam daun sukun terdapat beberapa mineral, yaitu diantaranya terdapat mineral kalium, kalsium, dan magnesium. Dengan itu, kita bisa mengatasi defisiensi mineral kalium, kalsium, dan magnesium dengan mengonsumsi daun sukun. Kira-kira bagaimana kadar mineral pada daun sukun yang diseduh? Yuk simak video berikut ini, let's go! Alat yang digunakan yaitu corong pisah, labu ukur, kemudian batang pengaduk, ada gelas beker, gelas kimia, dan juga Erlenmeyer. Selain itu juga kita menggunakan timbangan analitik, pipet tetes, hot plate, dan juga instrumen spektrofotometer serapan atom. Adapun untuk bahannya yaitu yang pertama ada daun sukun, kemudian HCl 0,5 molar, aquades, dan juga kertas saring. Jadi sekarang kita mau cari daun sukun. Nah, mengapa kita kok cari yang daun sukun warna kuning atau kecoklatan ini? Karena kriteria yang kita gunakan untuk daun sukun ini, kita menggunakan yang sudah kuning kecoklatan kayak gini, tapi belum terlalu kering dan juga belum terlalu hijau. Kita akan mencuci daun sukun dulu ya guys. Setelah daun sukun dicuci bersih, kita pisahkan dengan tulang daunnya ya. Setelah itu kita lakukan proses perajangan atau pemotongan menjadi bagian yang kecil-kecil. Selanjutnya kita keringkan daun sukun yang sudah dirajang sampai benar-benar kering. Kita angkat daun sukun yang sudah kering, selanjutnya ke proses penyeduhan. Pembuatan ekstrak air seduhan daun sukun yang pertama yaitu daun sukun yang sudah dipotong kecil-kecil dan dikeringkan kemarin, kita timbang masing-masing sejumlah 27,30 gram, lalu dilarutkan dalam 600 ml aquades dengan metode pemanasan. Kedua yaitu dipanaskan selama 40 menit dalam suhu 100 derajat Celcius sambil sesekali diaduk. Nah, itu dilakukan dalam gelas kimia. Kemudian hasil seduhan daun sukun kita saring menggunakan kertas saring dan dimasukkan ke dalam beker glass. Setelah itu, hasil dari seduhan daun sukun itu yang awalnya sebelum dipanaskan tidak memberikan warna atau masih bening. Namun setelah dipanaskan, seduhan daun sukun menghasilkan warna kuning kecoklatan, namun tidak kental, tetap cair. Kita lakukan analisis kuantitatif. Angka yang pertama yaitu kita membuat larutan preparasi, yaitu dengan cara dipipet 50 ml sampel seduhan daun sukun
kemudian dimasukkan ke dalam lap ukur 25 mili, kemudian dicampurkan dengan HCl 0, mili, kemudian dimasukkan dalam alat ultra thorax tube drive. Yang kedua yaitu penentuan panjang gelombang maksimum dengan cara serapan maksimum diambil salah satu konsentrasi larutan baku, kemudian diukur serapan pada rentang panjang gelombang 400 sampai 765 nanometer. Setelah itu panjang gelombang yang menunjukkan nilai serapan tertinggi merupakan panjang gelombang maksimum. Yang ketiga yaitu pembuatan kurva kalibrasi. Kurva dibuat dengan menghitung konsentrasi larutan standar dengan hasil serapannya yang diperoleh dari pengukuran dengan menggunakan spektrofotometer serapan atom pada panjang gelombang 3 sampai 766,5 nanometer. Selanjutnya yaitu dilakukan pengukuran kadar mineral kalium, kalsium, dan magnesium. Langkah yang pertama yaitu kita timbang 27,30 mg ekstrak teh daun sukun, kemudian dilarutkan dalam aquades 600 ml, kemudian dimasukkan dalam gelas kimia 500 ml dengan dicukupkan volumenya sampai batas terang, kemudian dipipet sebanyak 50 ml larutan ekstrak air seduhan daun sukun, kemudian dimasukkan dalam lap ukur 10 ml. Setelah itu ditambah 0,5 HCl lalu dikocok hingga homogen dan didiamkan selama 15 menit, kemudian dipreparasi. Kemudian dilihat volumenya hingga menurun kurang lebih 15 ml, ditambahkan lagi dengan air suling sebanyak 50 ml. Kemudian diukur serapannya pada gelombang maksimum yaitu pada kadar kalium sebanyak 403 nanometer, kalsium 700 nanometer, dan magnesium 766,5 nanometer. Lakukan analisis data dengan menggunakan persamaan regresi linear, yaitu Y sama dengan AX plus B, yang mana Y sama dengan variabel dependen, A konstanta, B koefisien variabel X, dan X merupakan variabel independen. Kemudian penetapan kadar mineral kalium, kalsium, dan magnesium menggunakan perhitungan C atau konsentrasi lautan sampel setelah pengenceran dikali dengan volume sampel kali volume pengenceran per berat sampel. Hasil analisis seduhan teh daun sukun menggunakan instrumen spektrofotometer serapan atom yaitu menghasilkan kadar mineral kalium sebesar 0,0 mg per liter, kadar kalsium 155,435 mg per liter, dan juga magnesium sejumlah 6,1304 mg per liter. Koefisien korelasi atau R kalium sebesar 0,995 yang artinya nilai R lebih besar sama dengan 0,97 yang menunjukkan bahwa adanya korelasi antara konsentrasi dengan absorbansi. Begitupun juga berlaku untuk mineral kalsium dan magnesium yang mana mempunyai R sama dengan 1. Berdasarkan kurva kalibrasi di atas, dapat dilihat bahwa nilai absorbansi dan juga nilai konsentrasi mineral kalium lebih rendah dibandingkan nilai mineral kalsium dan magnesium. Hal ini dikarenakan kalium yang terikat pada daun sukun merupakan kalium oksalat yang mudah larut dalam air, sehingga ketika dipanaskan, kadar kalium akan semakin berkurang. Jika dibandingkan dengan literatur, yang mana pada literatur kadar mineral kalium yaitu paling tinggi yaitu pada nominal 103,03 mg dan paling rendah yaitu pada mineral kalsium. Namun hal tersebut berlaku sebaliknya pada penelitian ini, yaitu pada penelitian ini kadar mineral kalium lebih rendah
yaitu pada kadar 0,0 mg per liter, sedangkan kadar kalsium yaitu paling tinggi pada 155,435 mg per liter. Jadi, setelah dianalisis menggunakan instrumen AAS, kadar mineral pada daun sukun yaitu yang diseduh dengan suhu 100 derajat Celcius selama 40 menit mengalami penurunan pada kadar mineral kalium. Namun, pada mineral magnesium dan kalsium mengalami kenaikan atau meningkat. Oleh karena itu, jika tubuh kita memerlukan kadar magnesium dan kalsium yang lebih tinggi, kita dapat mengonsumsi daun sukun yang diseduh. Selain dapat mengatasi defisiensi mineral, daun sukun juga memiliki banyak manfaat lainnya. Di antaranya yaitu yang pertama, dia bisa menurunkan kadar gula darah sehingga dapat disukai oleh orang yang mengidap penyakit diabetes. Kemudian juga dapat menurunkan kadar kolesterol, dapat menurunkan tekanan darah tinggi karena memiliki efek diuretik, dan juga dapat meningkatkan kesehatan pencernaan atau juga mengobati asam lambung karena memiliki sifat antiinflamasi. Selain itu juga memiliki sifat analgesik yang dapat meredakan nyeri. Selain itu juga ada tips and tricks agar ekstrak daun sukun itu dapat kita serap semuanya, yaitu dengan cara mengonsumsi daun sukun dengan seduhan air yang tidak terlalu tinggi atau tidak dipanaskan secara terus-menerus dalam waktu yang lama, yaitu bisa kita panaskan atau kita seduh dengan menggunakan air yang sudah mendidih dan kemudian kita diamkan selama 10-15 menit saja. Oke, mungkin itu informasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.